dengan apa yang dia ucapkan? Apakah dia yakin dengan ucapan yang dia ucapkan? Makanya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika beliau menceritakan tentang orang-orang Quraisy ketika diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu cuma mengatakan qulu la ilaha illallah tanju minan nar. Katakan la ilaha illallah, kalian selamat dari neraka. Selesai. Apalah sulitnya mengucapkan kata-kata itu? Bukankah diucapkan dan diajak oleh seseorang yang dalam hidupnya tidak pernah berdusta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi pusat kepercayaan dan penitipan amanah orang-orang Quraisy. Itu orang-orang Quraisy selama 13 tahun meskipun Nabi itu dimusuhin oleh mereka, ketika mereka harus menitipkan barang, memiliki amanah, itu dititipnya kepada Nabi. Kan aneh, dimusuhin tapi sangat dipercaya. Tapi kenapa ketika beliau mengucapkan, ketika Rasulullah berumur 35 tahun terjadi pembangunan Ka'bah, ketika akan meletakkan Hajar Aswad, semuanya berselisih karena menganggap bahwa yang meletakkan Hajar Aswad itu adalah suku yang terbaik, sedangkan masing-masing merasa suku yang terbaik. Dalam Al-Quran Allah mengatakan kullu hisbim bima ladaihi farihun. Setiap orang itu senang dengan kelompoknya. Makanya nanti timbul asabiyah, timbul fanatik, kesukuan, kelompok dan lain sebagainya. Ya fitrah manusia, Allah ciptakan seperti itu kita. Termasuk orang-orang Quraisy saat itu. Maka berebutan sampai mau bertempur satu sama lain. Sampai akhirnya mereka sepakat kalau begitu, oke, ayo kita undi hari ini. Siapa yang paling dulu datang? Yang paling dulu datang siapa? Dia yang paling berhak dan layak untuk menaruh Hajar Aswad di tempatnya. Ternyata yang paling datang hari itu, paling duluan datang adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau itu memang sudah disiplin dari awal. Memang tabiatnya itu memiliki sifat yang disiplin. Datang Nabi Muhammad SAW. Hampir itu mereka enggak terfikir ada sosok Muhammad bin Abdullah. Seandainya mereka berpikir dari awal, udah Muhammad aja yang naruh, enggak ada perselisihan itu. Dari sepakatnya mereka, dari senangnya mereka, dari kompaknya mereka terhadap sosok Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah kata beliau, oh baiklah kalau begitu. Ya sudah Muhammad, kalau kamu yang mau naruh, kita semua rela, kita semua ridha. Itu Nabi tidak egois, tidak mentang-mentang beliau dapat kesempatan dan memiliki kemampuan serta mendapatkan kepercayaan, beliau malah mengambil selendang beliau gelar, Hajar Aswad ditaruh di tengah, masing-masing dari perwakilan suku-suku itu disuruh pegang, ayo kita bareng-bareng, masangnya jangan sendiri, tapi bareng-bareng, sehingga semua merasa dimuliakan, semuanya girang dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Tapi herannya 5 tahun berikutnya, setelah Nabi berada di dalam puncak popularitas kebaikan, Nabi udah dielu-elukan. Kalau seandainya hari itu adalah pilpres, langsung yang dipilih beliau. Itu sosok yang sangat luar biasa. Tapi ketika beliau mengatakan, ayo katakan la ilaha illallah, nggak ada yang mau. Sampai-sampai pamannya sendiri mengatakan, alihada jama'tana, tabballaka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Abu Lahab itu sampai turun tabbat yada abi lahabi wa tab. Kenapa? Karena la ilaha illallah mereka memahami apa maksudnya di situ. Kalau hanya sekedar mengucapkan, ya udah ucapin. Tapi di situ ada makna, di situ ada hal yang begitu agung sehingga mereka nggak mau mengucapkan hal tersebut. Padahal ringan, belum ada